Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya dengan judul Karakteristik Bahasa Madura Halus di Sumeneb. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan nomor NPM 1988 2011 A225862. Semester 6 kelas A. Baik, langsung saja pada bab pertama, yaitu di latar belakang. Di latar belakang di sini, bahasa Madura termasuk bahasa daerah yang mengalami kemerosotan dalam penggunaannya seiring hubungannya dengan bahasa yang lain. Nah, dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemerosotan ini terjadi di kalangan masyarakat Sumeneb yang dalam penerapannya di lapangan sangat minim gitu. Nah, khususnya saat berada di tempat publik yang penuh dengan keramaian atau dalam diskusi santai. Masyarakat Madura Sumeneb di sini cenderung menggunakan dua bahasa, yaitu Madura dan bahasa Indonesia, yang secara profesional penggunaan bahasa Indonesia lebih utama ketimbang bahasa Madura gitu. Saat mengungkapkan perasaan atau gagasan atau ide-ide tertentu, masyarakat Madura lebih nyaman berbahasa Indonesia gitu. Karena di era sekarang ini, di era milenial atau di era modern saat ini, anak muda atau masyarakat lainnya gitu yang sederajat kebanyakan sudah memakai bahasa-bahasa Indonesia, lebih cenderung ke bahasa Indonesia, karena untuk berbahasa Madura itu sangat malu gitu pada bahasanya sendiri gitu. Nah, di sini saya juga sedikit memaparkan untuk bahasa Madura dengan bahasa Indonesia tidak dicampur adukan atau tidak dicenderungkan pada Indonesia, karena khasnya Madura itu memang dari Madura yang dulu gitu. Nah, terus di kalangan remaja, hal ini yang terjadi sangatlah miris, yang seperti yang tadi. Di kalangan remaja itu memang kebanyakan sudah memakai bahasa Indonesia, karena untuk memakai bahasa Indonesia itu sangat minim sekarang. Bahasa Madura itu kebanyakan bahasa Indonesia. Ini sebagaimana hasil penelitian Mulyadi. Di sini penelitian Mulyadi yang mengatakan bahwa kalangan remaja lebih suka berbahasa Indonesia ketimbang Madura. Nah, di sini penjelasan yang tadi. Lebih-lebih remaja yang di lingkungannya menggunakan bahasa Indonesia, seperti dalam lingkup keluarga gitu. Kebanyakan sekarang itu sudah memakai bahasa Indonesia. Untuk memakai bahasa Indonesia itu tidak terlalu lah untuk kalangan-kalangan seperti halnya di kota gitu, lain dengan di desa. Nah, lebih-lebih lagi untuk penggunaan bahasa Madura yang lokal, maka tentunya di sini mereka tidak lagi menggunakan bahasa Madura yang merupakan bahasa lokal mereka sendiri. Jika anak-anak dan remaja adalah benteng dari bertahannya bahasa di era mendatang gitu, maka dengan adanya pemerosotan ini tidak menuntut kemungkinan dan berpotensi akan mengancam eksistensi bahasa Madura itu sendiri. Dari sini kita juga bisa dimengerti tentang kemerosotan ini. Pada dasarnya, kalau semisal bahasa Madura itu tidak dilestarikan atau tidak dikembangkan secara dari didik, itu anak didik dari kecil, maka untuk besarnya nanti mereka akan semakin hilang, semakin tidak mau untuk mengakui bahwa bahasa lokal Madura itu sendiri yaitu dimiliki mereka sendiri gitu.
dan karakteristiknya dalam bahasa itu tidak tahu, padahal mereka sendiri itu adalah anak bangsa dari Indonesia, dari Madura itu sendiri. Maaf ya. Nah, lanjut saja pada Azar. Di sini menurut penulis Azar menemukan dua macam pola komunikasi di kalangan masyarakat Madura. Saat berkomunikasi langsung, dua pembicara biasanya menggunakan bahasa Madura. Tetapi setelah percakapan melalui media massa seperti SMS atau WhatsApp, para komunikan beralih menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Menurut Azar, juga merupakan suatu ancaman bagi eksistensi bahasa Madura dalam penggunaannya, baik secara komunikasi formal atau tulisan. Lebih jauh dalam penelitian selanjutnya, Azar menunjukkan pembinaan bahasa Madura masih dilakukan setengah hati oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelestarian bahasa tersebut, bahasa Madura itu sendiri gitu. Baik, beberapa indikasi menurut Azar bahwa bahasa Madura tidak dilestarikan secara berkesinambungan. Dan di sini diantaranya sedikitnya mempublikasikan yang klasikal atau ilmiah tentang bahasa Madura di Perpustakaan Nasional dan universitas-universitas di Indonesia. Sekalipun ada publikasi ilmiah, tetapi lebih cenderung fokusnya pada aspek internal bahasa Madura seperti fonologi, morfologi, grammar, dan sintaksis. Selanjutnya, sementara kajian aspek eksternal itu seperti analisis wacana dan pendekatan pragmatik lainnya jarang ditemukan gitu. Nah, kajian ilmiah mendalam tentang bahasa Madura justru banyak dilakukan oleh orang asing, non-Madura, dan non-Indonesia. Nah, lanjut. Sebagai besar kajian bahasa Madura yang dipublikasikan itu di dalam pemerintah. Nah, baik. Di sini langsung saja pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu rumusan masalah yang pertama, apa definisi bahasa Madura halus dan apa sajakah bentuk-bentuk karakteristiknya. Yang kedua, bagaimana praktek pengaplikasian bahasa Madura halus di Kabupaten Sumeneb. Lanjut pada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini untuk mengetahui definisi bahasa Madura halus serta bentuk-bentuk karakteristiknya. Terus untuk mengetahui praktek pengaplikasian bahasa Madura halus di Kabupaten Sumeneb. Nah, lanjut pada kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi peneliti sendiri agar dapat menambah wawasan tentang definisi, bentuk-bentuk karakteristik serta penerapan bahasa Madura halus untuk masyarakat Kabupaten Sumeneb. Dan di sini untuk fakultas sendiri agar dapat menjadi bahan rujukan serta referensi bagi mahasiswa yang akan membahas seputar bahasa Madura halus. Terus untuk masyarakat sendiri agar dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh masyarakat Madura secara umum dan masyarakat Kabupaten Sumeneb secara khusus. Baik, di sini di landasan teori, menurut skripsi Muhammad Afdal, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar 2020 dengan judul Kesantunan Berbahasa Orang Tua dan Anak dalam Lingkungan Keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian dalam kesantunan berbahasa dalam ruang lingkup keluarga, yaitu antara orang tua dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menguraikan dan menyajikan data-data yang diperoleh secara faktual dan akurat. Nah, selanjutnya yang kedua, penelitian selanjutnya yaitu oleh Randy Pratama pada tahun 2018 dengan judul Telaah Kesantunan Berbahasa Indonesia, siswa kelas 3
3 SMK Negeri Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek tuturan interaksi verbal siswa kelas 3 SMK Negeri Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik catat, dan teknik rekam. Teknik analisis data dengan cara mentranskrip data hasil observasi, mengidentifikasi dan mengklarifikasi data. Baik, di sini pada pengertian. Pengertiannya karakteristik, yaitu karakter adalah kualitas, ketentuan, mental, moral atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai pendorong serta pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Sedangkan menurut KBBI mempunyai arti sifat-sifat kewajiban, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari dari yang lain atau tabiat watak. Terus bahasa itu sendiri kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda. Terus bahasa Madura, bahasa yang digunakan suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 13,6 juta orang dan terpusat di Pulau Madura, Jawa Timur. Bahasa Madura merupakan salah satu bahasa daerah. Jumlah penggunaannya yang tidak sedikit ya. Masyarakat etnis Madura baik yang tinggal di Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa pergaulan dan alat komunikasi. Baik, langsung saja pada bab 3-nya, yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini cara yang telah diatur dan disusun secara sistematis untuk mencapai suatu maksud tertentu baik dalam ilmu pengetahuan ataupun lainnya. Jadi, untuk memperoleh data yang objektif dalam penelitian kesantunan berbahasa antara orang tua dan anak dalam lingkup keluarga. Penelitian ini melalui tahapan-tahapan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid ya. Terus yang pertama, jenis dan desain penelitian. Di sini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan penggambaran atau penyajian data berdasarkan kenyataan secara objektif dan akurat mengenai data. Selanjutnya, data dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang secara langsung berkaitan atau berkenaan dengan masalah yang diteliti dan secara langsung dari sumber. Sumber data tersebut dapat berupa pengamatan dalam salah satu aplikasi sosial media. Nah, yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yaitu dilakukan dengan teknik observasi dan teknik catat. Selanjutnya, teknik observasi dilakukan penelitian dengan mengamati karakteristik percakapan sehari-hari masyarakat Sunak dengan penggunaan bahasa halus. Yang kedua, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiopragmatik, sebuah pendekatan yang menelaah tuturan yang dikaitkan dengan kondisi tertentu. Baik. Yang selanjutnya, secara data terkumpul melalui teknik observasi. Yang pertama, mentranskrip data, terus mengidentifikasi tuturan berdasarkan pematuhan. Selanjutnya, menganalisis tuturan yang telah diidentifikasi terhadap prinsip kesantunan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kesalahan dan ketidaknyamanan mohon dikomentari. Saya Faisal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.